malam teman-teman, dan pada malam hari ini seperti biasa Empu selalu mengisi tentang masalah mandau dan kadang juga hal lainnya yang berkaitan tentang seni dan budaya seperti itu. Jadi mandau saudara kita ada yang sudah jadi. Nah, ini sudah jadi ini mandaunya. Nah, ini bilah tempilan ulu tunggur dengan anak pisaunya juga sudah. Nah, jadi tinggal ininya gantungan untuk pengikat di pinggang belum jadi. Nah, ini mandau tempilan ulu tunggur yang mungil, yang seperti Empu katakan ulu tunggur adalah mandau yang dipakai oleh kesatria Dayak Benua tempo dulu. Sederhana tapi elegan. Ya, inilah yang disebut dengan ulu tunggur. Dan bilahnya juga sudah jadi, teman-teman bisa melihat sudah diasah. Meski belum sempurna secara 100%, tapi tetap saja nanti ketika si pemilik di sana sampai atau belum memuaskan bisa diasah semula. Nah, ini bentuk bilahnya. Juga anak pisaunya juga sudah jadi. Nah, ini sudah diasah juga. Ini bisa dipakai. Jadi ada dua mandau yang sebenarnya selesai juga bersamaan pada hari ini, tetapi jadinya belum selesai dikarenakan tali belawit yang untuk pengikat ininya masih belum datang dari pedalaman. Kemungkinan hari Senin nanti akan datang tali pengikatnya ini, karena tali pengikatnya ini kita berharap keluarga kita yang di hulu yang membuatnya untuk membagi pekerjaan supaya pekerjaan ini cepat selesai. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Nah, ini ulu tunggur juga teman-teman bisa melihat. Nah, ini juga sudah selesai, sama-sama menunggu tali belawit belum ada. Nah, ini bilahnya. Nah, itu jadi ketiga mandau tempilan ini sudah selesai, dan sebenarnya pada hari Senin harus dikirim secara bersamaan, tetapi mengingat ada tali belawit yang belum dipasang, paksa hari Senin belum bisa dikirim. Kemungkinan hari Senin kalau tak berhalangan satu ini saja yang dikirim dulu, dan ada satu juga mandau yang akan dikirim selain dari ini, masih ada di gantung. Itu beberapa mandau yang sudah jadi, dan semoga saja pemilik mandau yang ada ini ada melihat konten yang Empu buat pada malam hari ini. Jadi ada hal yang menarik bercerita masalah mandau. Kebetulan tadi saya baru saja mendapat pesan WA dari saudara kita, dan kebetulan WA ini juga bukan dari satu orang, dari ada 3 orang yang menanyakan tentang mandau. Yang salah satunya yang menanyakan, "Bang, harga mandau itu berapa?" Nah, saya bilang kalau harga mandau itu bermacam-macam. Terus terang kalau untuk mandau tempilan itu saya bilang itu paling murah 4 juta. Ada juga yang 3,5 juta, sampai ada yang 5 juta, sampai 7 juta, sampai 8 juta, sampai 10 juta sekitaran itu. Wah bang, mahal sekali harga segitu. Nah, kira-kira yang harga 500.000 ada nggak bang? Saya bilang kalau untuk mandau tempilan itu yang harga 500.000 terus terang itu nggak ada, karena mandau tempilan ini seperti yang telah dijelaskan beberapa kali di dalam konten, dia sangat berbeda dengan mandau cenderamata.
Bukan berarti tidak ada mandau yang senilai harga 500.000, itu tetap saja ada dari harga 500.000, 400.000, 300.000, 200.000, 150.000, bahkan 75.000 juga ada harga mandau segitu. Tapi ini adalah mandau cenderamata, mandau souvenir yang bukan aslinya mandau. Mohon maaf, bukan kita bermaksud apa-apa, tapi Empu hanya menjelaskannya saja. Mandau yang nilai segitu memang ada, tapi bukan mandau yang tempilan yang dimaksud, bukan mandau yang dipakai oleh orang Dayak tempo dulu dan orang Dayak yang pada saat ini, terutama orang benua. Nah, orang benua itu tidak ada yang pakai mandau souvenir, dan rata-rata mereka pasti memakai mandau kerja yang asli atau mandau tempilan yang asli. Terus berapa harga mandau kerja? Mandau kerja ini jujur saja paling termurah kalau untuk mandau kerja suku khas benua itu 1 juta nilainya pada saat ini, artinya dibuat kemanapun sekitaran itu paling murah sampai 1.500.000. Nah, itu untuk mandau kerja. Kalau untuk mandau tempilan, semurah-murahnya mandau tempilan itu 3.500.000, nah, sampai ke atas nilainya berbagai macam ragam harga. Seandainya ada yang bingung kenapa mahal, sebenarnya jangan bingung kenapa mahal, bukan kenapa mahalnya, proses pembuatannya juga nggak main-main. Untuk satu mandau tempilan itu bisa sampai puluhan hari kita membuat. Nah, itu juga kadang sampai siang malam. Empu kasih contoh, kita membuat sulatan ini nama sulatan jenis panteng bekat. Ini 1 hari tidak selesai menganyam ini. 1 hari bisa sampai 2 hari sampai 3 hari baru ini selesai, yang kecilnya begini. Nah, sementara kalau untuk mandau souvenir dia nggak perlu sampai sekecil ini, dia dililit manik aja sudah cukup. Nah, itu bedanya. Nah, terus dari sisi bilah, dari sarungnya dia juga, artinya namanya juga mandau souvenir cenderamata. Kayu dari kapur meranti nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Nah, itu yang penting pekerjaannya cepat selesai dan kebanyakan memakai mesin. Nah, itu cuman kalau mandau tempilan seperti ini tentunya kita mengerjakannya itu kebanyakan secara manual. Kenapa manual Empu nggak pakai alat? Karena pekerjaan untuk mandau tempilan ini banyak hal yang memang nggak pakai alat, memang harus manual seperti itu. Kalau memakai alat justru dia kurang pas. Seperti kita membuat sarung ini, bentukan ini, terus bentukan ininya, bentukan ininya. Ini kan nggak ada alat yang bisa membuat seperti ini. Terus ininya, ini kita tetap memakai pisau dan merapikan dengan amplas. Nah, seperti itu. Jadi terus ada juga yang bertanya, Empu, kenapa sih Empu tidak membuat mandau souvenir atau cenderamata? Kan itu banyak saudara kita yang kepingin, yang mau memesannya. Nah, itu untuk jawaban dari Empu langsung, kalau untuk mandau souvenir terus terang itu sudah ada saudara kita yang lain membuat, sudah ada teman-teman kita yang lain membuat untuk penjuru Kalimantan ini menjalani bidangnya masing-masing. Dan kalau seperti Empu ini, Empu serahkan kepada mereka untuk membuat mandau-mandau cenderamata ini. Dan mandau-mandau cenderamata yang mereka buat juga terus terang bagus-bagus untuk oleh-oleh dibawa keluar daerah. Seumpamanya ada saudaraku dari Pulau Jawa sana atau dari mana saja, ketika berkunjung ke Kalimantan, pesan Empu jangan lupa singgahlah di pasar-pasar toko kerajinan Kalimantan. Di sana banyak menjual benda-benda atau barang-barang cenderamata Kalimantan untuk oleh-oleh sebagai kenang-kenangan saudaraku pernah datang ke Kalimantan, seperti itu. Jadi apabila ada saudaraku bertanya, Empu kira-kira ada nggak mandau asli yang tempilan dijual di toko souvenir atau cenderamata? Mohon maaf, karena Empu juga beberapa kali ke pusat perbelanjaan yang menjual barang cenderamata di kota Empu sendiri, yaitu kota Samarinda, belum ada ya. Kenapa Empu ya kok nggak ada? Karena barang seperti ini, tempilan seperti ini
untuk toko dengan nilai souvenir yang ada, membelinya itu maka harganya itu sangat jauh. Umpamanya mandau Cendramata ini harga 75.000, sedangkan mandau yang asli ini harganya 4 juta. Nah, itu tidak sebanding, dan mereka ini menjual barang terus terang untuk barang kerajinan sangat beda untuk barang Cendramata. Kalau mandau-mandau seperti ini terkecuali sumpamanya di toko-toko antik yang khusus menjual benda antik Kalimantan, itu mungkin saja ada itu, tapi harganya juga mungkin lebih tinggi, mungkin ada sampai puluhan juta, harganya sangat berbeda. Dan ini mandau-mandau seperti ini rata-rata apabila saudara kepingin memesan mandau tempilan yang seperti ini, biasanya bukan kepada atau di pasar atau di toko-toko kerajinan yang ada, tetapi biasanya langsung kepada pembuatnya mandau tersebut yang tahu membuat mandau tempilan. Nah, khusus mandau tempilan ini biasanya pasti itu tidak meleset hanya suku Dayak Benua. Nah, kalau di luar Dayak Benua itu terkecuali rumpunnya. Kalau tidak di rumpunnya saya rasa enggak, karena mandau tempilan tidak dimiliki oleh saudara kita Dayak lain. Tempilan bukan tampilan. Kalau tampilan itu semua Dayak kita lain mempunyainya. Kalau tempilan itu hanya orang Benua saja. Terus apa bedanya tempilan dengan mandau lain? Mungkin Empu tidak perlu menjelaskannya di sini karena semua konten Empu 300, mungkin 350-an atau sekitar 400-an konten Empu yang ada. Bagi yang pernah menonton atau mengikuti selama ini akan bisa menjawab, akan tahu jawabannya yang ada di sana di konten-konten sebelumnya. Seperti itu. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, mohon maaf kalau ada kata-kata Empu yang salah atau ketika menyinggung saudara kita yang lain. Empu tidak ada maksud menyinggung atau melakukan sesuatu hal terhadap saudara kita. Tetap saya akan selalu menghormati siapa saja saudara kita, terlepas dia itu pengrajin atau siapa. Dan tetap seperti biasa, Empu hanya bercerita atau membahas tentang Dayak Benua saja dan mandau tempilannya, seperti itu. Tak lupa akhir kata Empu ucapkan salam budaya untuk kita semua dan tabe selalu, amin.